Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dan pagi ini hari ini saya mau bahas masalah Bang Haji Ridwan, ketua PS apa itu se-Indonesia paling. Makasih udah diklarifikasi sama Marcel si pesulap merah. Emang apa ya, si pesulap merah itu emang resek kayak gitu Pak Haji. Ya saya pribadi emang nggak terima, emang saya buat live aja yang kemarin itu, tapi nggak ada tanggapan dari si Marcel di situ. Tapi yang kemarin itu Pak Haji itu katanya Pak Haji pengen membahas itu di tempatnya Deddy Komposer, jadi bisa silaturahim di situ. Ya Pak Haji harus klarifikasi di situ biar si Marcel itu nggak kebablasan. Dikiranya sama ilmu pesulap sama ilmu spiritual dan supranatural di situ aja. Dia boleh berkuar-kuar si Marcel itu dengan sulap merahnya itu. Tapi kalau sama saya pribadi yang kemarin saya publikasikan live saya itu, memang juga saya nggak main-main di situ. Emang saya juga main-main juga Pak Haji di situ. Dan di situ pun saya juga jelaskan kan di live saya itu sama si Marcel, dan saya juga buat tantangan buat dia. Kalau katanya si Marcel itu apa supranatural sama spiritual, dukun, istilahnya buset buat dia atau omong kosong buat dia, saya akan tunjukin. Tapi dengan pakai cara media minyak di situ. Aku suruh pilih dia sebuah pasien di rumah sakit demam berdarah yang positif. Ya kita lihat aja buktinya di situ. Kalau ilmu Allah itu emang ada dan nyata di situ. Kopi dulu Pak Haji, biar nggak oleng dulu. Makasih Mbak Cynthia Maharani hadirnya. Sebenarnya di Madura itu banyak sih praktisi dan ilmu kebatinan yang lain di situ. Katanya si Marcel istilahnya mukul orang dengan jarak dekat. Di sini tuh ada, emang bisa kaku, ada yang bisa itu istilahnya mental atau gimana, itu emang ada di situ. Tapi di situ saya walaupun saya orang Madura juga, saya nggak begitu meyakinkan itu bisa. Karena itu posisinya istilahnya itu sesuatu yang mendesak di situ, bukan segampang publikasi di situ. Karena di situ ada perjanjian antara guru dan murid, dan itu pun nggak segampang orang-orang bilang. Emang ada, aku akuin emang ada seperti itu. Sebentar ya. Memang ada di situ.
katanya dukun santet itu banyak di Madura. Dan apa ya istilahnya, pengen bukti santet yang nyata atau yang real banyak di sini. Di sini tuh rata-rata sama kayak Banyuwangi, daerah Banten, Madura, Kalimantan itu juga sama di situ. Kenapa? Di situ orang Madura itu sendiri, kebanyakan ciri khas Madura itu silaturahim. Yang pertama, yang kedua itu cari apa istilahnya saudara. Emang orang Madura itu kasar-kasar, watak keras kepala di situ. Tapi orangnya baik-baik di situ. Kalau udah tahu ciri khas Madura di situ, apa ya? Kebanyakan berhenti dulu. Maaf ya, anak saya lagi bangun. Biasalah kalau lagi bujangan melanda ya kayak gini, di situ aja. Pintunya susah dibuka yang belakang. Nah di situ kalau apa ya istilahnya, si Marcel itu emang apa ya istilahnya mau membuktikan yang nyata, yang real, yang jujur, ini cobalah dia kan punya manajemen yang ngawasin apa ya YouTube-nya dia, istilahnya youtubernya dia kan. Masa dia nggak apa ya istilahnya nggak tahu videonya saya yang aku pasang di YouTube. Di situ aja. Kalau masalah istilahnya apa ya, orang mau coba kaku atau istilahnya penarikan barang atau apa, emang aku di situ nggak suka. Di situ aku paling sukanya itu penarikan energi. Nah di situ aku paling suka itu, soalnya ilmu gaib itu emang apa ya istilahnya, dibilang nyata ya ada, dibilang nggak nyata ya juga nggak nyata. Di situ aja. Nah di situ kenapa kemarin aku sempat kesel sama si Marcel ya, karena omongannya dia di situ. Si pesulap merah itu terlalu meremehkan supranatural dan spiritual yang lain. Beda kalau sama yang dukun-dukun itu. Emang sih orang ngomong itu dulu itu dukun, ahli tenun, ahli sihir, dan beda mas bro. Di situ sekarang itu halusnya supranatural, spiritual, dan paranormal di situ. Tapi lihat-lihat orang dulu ya, si Marcel, lo itu lihat orangnya dulu di situ. Yang dukun abal-abal bedain sama yang beneran di situ.
yang emang powernya full di situ, menengah ke atas lah istilahnya di situ. Lo jangan banggain itu, masalahnya apa, lo tahu luar dalamnya si paranormal atau si dukun, ilmu dukun di situ. Lo belum tahu ya, si Marcel di situ aja. Lo nggak tahu di situ, masih banyak tahapan. Kalau di spiritual itu orang itu, kamu kan nggak tahu kan, orang itu mendalami ilmu seperti itu berapa tahun. Nah di situ kamu kan nggak tahu resikonya apa, sengsaranya gimana, sakit hatinya gimana, menjalankan satu ilmu itu pengen bermanfaat bagi diri sendiri dan juga orang banyak. Lu segampang itu ngomong. Kalau dukun gampang, paling hebat pesulap. Bos, di situ ya aku kasih tahu sama kamu ya. Pesulap itu untuk atraksi di situ, untuk hiburan belaka. Karena apa? Pesulap itu nggak bisa ngobatin orang yang kena surupan. Pertama, itu paling mudah di situ. Yang kedua, orang kena santet, kena teluh. Nah, di situ. Yang nomor 3, pesulap itu nggak bisa ngobatin medis. Nah, di situ. Aku nggak berbicara masalah penarikan uang goib atau apa. Emang itu ada penarikan uang goib, ada. Tapi gimananya apa ya istilahnya, ilmu seperti itu atau uang seperti itu apa bisa digunain apa enggak, itu aku belum tahu secara detail, istilahnya belum tahu sendiri gitu. Tapi guru besar saya itu pernah awal-awalnya itu duit datang sendiri. Nah di situ bos. Nah ya, dan duit itu sampai sekarang masih ada. Itu pecahan 100 ribuan. Dia setiap sholat sunnah itu datang sendiri. Sampai berapa lembar, 10 lembar, 5 lembar, sampai 20 lembar. Nah di situ uangnya sampai sekarang itu ada. Itu dari berapa tahun dari sekarang ya, itu sekitaran 20 tahunan atau lebih lah di situ. Uang itu masih ada. Bukan semuanya orang itu pinter atau mau membodohin orang yang awam, itu tergantung orangnya bos di situ. Nah itu kamu harus pikir-pikir tuh Marcel di situ ya, pesulap merah. Lo tuh harus pikir-pikir dulu kalau ngomong. Jadi lo itu nggak ditantang semua orang di situ. Kalau lo pengen tahu rasanya apa ya, santet itu ada, gini aja, kamu buat video atau kontennya tantang saya di situ. Aku nggak pakai apa ya istilahnya, aku nggak pakai media apa ya, kalau emang buat jalur kiri di situ memang aku pakai ilmunya Allah. Karena orang bisa di goib itu dua versi bos di situ, antara jalur kanan dan kiri. Nah di situ bos, jadi hati-hati kalau kamu ngomong itu santet itu nggak ada. Nah di situ hati-hati bos ya. Bukannya supranatural atau spiritual itu nggak tahu nyantet bos, tapi dia itu gunain jalur kirinya itu dilihat-lihat dulu orangnya di situ bos. Apabila nyawanya dia itu terdesak baru pakai itu. Ada nih, tak contohin, ada orang
yang minta butuh pertolongan si spiritual itu atau paranormal itu kan, ya dia obatin. Nah terus di situ ada titik hasilnya. Nah secara logika si dukun santet itu dia merasa nggak terima, makanya di situ dibalaslah dia 2 kali lipat serangannya. Kalau dia sering-seringnya serang sama si paranormal itu, dia kan nggak betah juga bos. Karena apa? Orang sabar itu ada waktunya di situ. Jadi aku kasih tahu sama Marcel ya, orang sabar itu ada waktunya bos. Emang semua manusia itu harus belajar sabar, ikhlas. Emang iya. Saya aja paling sulit ya itu bos di situ ya. Karena manusia itu nggak lepas dari hati nurani di situ aja. Jadi kamu itu hati-hati di situ. Saya juga bisa tanpa media foto, saya juga bisa. Dengan nama panggil bisa, apalagi pakai media foto, lebih juga bisa gitu. Tapi saya mengerjakan itu lihat-lihat orang dulu bos. Kalau orang baik ngapain digituin, kan kasihan gitu. Tapi kalau orang yang kabur, yang sok jago, yang sok sakti, nggak percaya sama keberadaannya Tuhan atau ilmunya Tuhan, nah itu boleh aku coba bos. Nah gitu. Dan kalau aku seperti itu bos ya, saya nggak memikirkan perguruan itu apa ya, sebesar apa dia ilmunya. Kalau saya sudah mau pengen nyoba, nah di situ bos, itu prinsip orang Madura bos di situ. Nomor 1 di situ. Kalau dia udah A, dia nggak bakalan lari ke Z, apalagi lari ke B. Nah di situ bos. Jadi kamu tuh ngomong itu diklarifikasi dulu bos di situ. Bang Haji Ridwan itu saya terima kasih buat Bang Haji, karena Bang Haji sebagai sesepuh di dunia spiritual, supranatural, ataupun ya istilahnya bagian di kegoiban atau dari pencaksilat, abang kan sesepuhnya di situ. Ya kemarin malam aku lihat kontennya abang itu bagus di situ. Sempat abang itu ngomong kalau ada orang yang bisa masukin saya kesurupan atau apa ya istilahnya untuk gendam, abang kan mau kasih pajeronya abang. Nah itu bagus. Saya acungkan jempol Bang Haji di situ. Memang Bang Haji aku tahu di situ. Walau tanpa kasat mata saya juga tahu di situ. Karena apa? Orang jujur, orang yang keluar dari lubuk hati, kalau udah kayak gitu ya, kepasrahan lillahi ta'ala, itu powernya double bos di situ. Makanya di situ kita itu harus hati-hati. Karena apa? Mulutmu adalah harimaumu. Mulutmu, ucapanmu yang bisa menenggelamkanmu. Tapi kalau kamu ngomong nyeleneh-nyeleneh yang aneh-aneh tanpa unsur ada kenyataan, hati-hati aja bos ya. Gitu aja buat si Marcel, si pesulap merah. Eman di situ, karena nyawa itu cuma 1 kali. Sulit. Yang Maha Kuasa itu ngasih kesempatan 2 kali. Biasanya orang-orang terpilih aja yang dikasih kesempatan 2 kali. Di situ aja. Dan buat abang Deddy Komposer ya, di situ lebih baik Anda kan apa ya istilahnya kenyataan ya. Di situ kalau Anda pengen tahu kegoiban atau suatu ilmu Allah, mendingan abang itu cari yang real, yang nyata. Di situ
Anda bisa apa ya, hubungin saya di Facebook saya juga bisa, nanti saya antarkan kamu sama guru spiritual yang sebenarnya di Madura. Kalau Bang Dedi mau di situ, aku anterin di situ. Dia juga teman saya di situ. Jadi abang apa yang nggak tahu atau apa istilahnya mau pecah itu apa balok es atau istilahnya besi yang segini, itu bukan ri 1 apa ring 2 sampai ring 3, bukan bos di situ. Kalau Madura itu pantangan kayak gitu bos. Kalau emang nyoba ilmu itu yang real bos di situ. Emang nggak ada ringnya bos di situ. Ring 1, ring 2, ring 3 nggak ada yang buat atraksi itu. Kalau udah atraksi beneran di sini, kalau orang Madura. Jadi dia langsung besi mentah atau baja mentah itu bisa dibengkokkan bos di situ. Kalau orang Madura itu kalau debus emang debus beneran. Nggak ada yang kayak pesulap kayak yang lain nggak ada di situ. Makanya jangan kaget kalau orang Madura itu kalau udah keluar, udah turun gunung itu emang powerful. Jangan kaget bos di situ. Dia udah nyungsep, udah nyengsara ya, sengsara. Istilahnya udah sakit, udah pahit, itu yang dia jalani di situ. Jadi ilmu itu untuk mendapati itu nggak mudah, itu butuh puasa, butuh ritual, dan butuh perjalanan, butuh waktu, ya semuanya lah di situ. Butuh pengorbanan badan di situ. Nggak segampang orang bilang di situ ya. Pengijasahan, kalau di Madura nggak ada pengijasahan bos. Nah di situ nggak ada yang berupa apa ya kertas. Kalau di Madura itu pengijasahannya dia langsung guru sama murid, dan itu pun pengijasahannya itu melalui ilmu yang disebut ilmu kebatinan di situ. Jadi hati-hati aja buat Marcel si pesulap merah di situ. Sebelum Anda ngomong itu difikirkan dulu, jangan bikin orang banyak tersinggung. Mungkin Anda itu apa ya, datang ke dukun, mungkin itu kena yang dukun abal-abal dari situ. Kalau pribadi saya, kalau abang mau tahu ya rasanya disantet atau mau tahu rasanya sakit, udah buat live video tantang saya di situ aja. Saya akan buktikan kalau ilmu itu ada di situ. Semuanya orang itu bos ya, bos Marcel si pesulap merah, dia tahu buka penutup kalau udah powerful ya. Jadi dia tahu ngobatin, dia tahu masang, dan dia tahu cara ngambilnya di situ. Jadi apa ya, istilahnya cukup sampai di sini buat si Marcel, buat pengkajian dirimu si pesulap merah di situ ya. Dan buat abang Dedi Komposer, mendingan gak usah ikut-ikut di masalahnya si Marcel di situ aja. Mendingan abang itu cari dulu yang real. Kalau abang itu nggak nemu di daerah wilayah Jakarta atau di sekitarnya, abang bisa lihat di Facebook saya
yang PP-nya namanya Agus Effendi. Di situ itu lengkap nomor HP saya dan alamat saya dan foto saya di situ bos ya. Abang bisa datang ke Madura, kita main calling-callingan aja di situ. Saya tunjukin abang itu gimana yang real dan yang amanah di situ aja. Soalnya kalau orang Madura itu dia kalau udah masalah ilmu gaib itu dia nggak pernah main-main di situ aja ya. Bukan saya menyombongkan diri, enggak, cuman saya mengklarifikasi aja di situ aja. Soalnya kebanyakan orang sekarang masih ilmu seumuran jagung, ngakunya sok sakti, sok hebat. Nah di situ. Tapi kalau orang Madura itu semuanya rata-ratanya nggak pernah ngaku kayak gitu bos ya. Malahan kebanyakan orang itu diem, nggak kayak saya ini apa ya, orangnya nggak pernah bertahan kalau sama orang-orang seperti pesulap merah itu. Bilangnya buset, impossible. Malahan dia sampai menyepelekan kalau yang paling atau paling terpopuler itu anak pesulap. Tunggu dulu bos di situ bos ya, pesulap merah. Itu aja saya kasih tantangan buat anda aja. Anda nggak pernah ngubungin saya atau nggak pernah balas chat saya atau komentar di video saya di situ. Jadi saya pribadi buat si Marcel hati-hati aja kalau ngomong, jaga perasaannya orang. Kalau anda emang punya perasaan di situ aja. Jadi biar nggak salah kaprah di situ. Eman-eman tuh nyawanya anda ya, pesulap merah yang namanya Marcel itu eman-eman bos di situ. Karena nyawa itu posisinya nggak ada tokonya, nggak ada belinya. Anda aja apa ya, sekaya apapun anda nggak bisa beli nyawa di situ. Dan harga diri itu lebih besar dari harga nyawa bos di situ. Jangan kamu injak-injak bagi supranatural dan spiritual ataupun paranormal ataupun dukun harga dirinya bos. Nanti biar nggak kena di cancel kamunya. Kasihan aku, kamunya cuman punya segitu, nggak ada perlindungan dirinya, nggak punya guru, cuman gurunya guru pesulap. Jadi eman di situ, hati-hati buat kontennya si Marcel di situ. Jadi cukup sekian dulu dan terima kasih buat hadirnya bagi Cynthia Maharani, Jan Pedri Saragi, Pendri, Bang Iman Du Bagus, makasih hadirnya, sama Bang Alwi Galesong ya, makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.